thariqah, maka kesimpulan kaidah-kaidah dalam metode ini, yaitu istifadatun nasab wa syuhratihi, hiya al-istifadatu fis sama, yaitu tersebar di dalam as-sama, saling terdengar, dalam pendengaran. Istifadatan dengan penyebaran, turisu ilman, yang mewariskan atau menyebabkan keyakinan, au dzannan qawiyan, atau prasangka yang kuat. Yang kedua, intifa'ul mu'aradati fil umum, tidak adanya pertentangan di kalangan umum, wal khusus, di kalangan khusus, atau fil wasaiqil bayinat, atau dalam data-data atau wasiqoh-wasiqoh yang jelas. Kemudian ketiga, qidamun nisbati wasyuhrah, yaitu lamanya penisbatan tersebut, syuhrati, dan juga lamanya kemasyhuran nasab itu. Dan yang keempat, antakuna syuhratu fi qabilatihi, kemasyhurannya itu berada di dalam kabilahnya, au fil baladil asli, atau di negeri asalnya, la fi baladi hijratih, bukan di negeri hijrahnya. Oke, segitu cukup. Nah, al-istifadah, salah satu tariqah dalam menetapkan nasab adalah al-istifadah atau at-tasamu', mendengar. Ini sebenarnya untuk nasab yang hari ini ada. Misalnya seseorang dikenal hari ini sebagai anak daripada Pak Jokowi, atau ya Pak Jokowi, ya Gibran, anak Pak Jokowi. Walaupun kita tidak melihat akte kelahirannya atau kita tidak melihat waktu lahirnya, bahwa Gibran adalah terlahir dari istri Bapak Presiden kita, maka syuhra istifadah ketika kita bersaksi demi Allah bahwa Pak Gibran itu adalah anak Pak Presiden Jokowi, itu boleh. Itu makna daripada bolehnya kita menetapkan nasab dengan syuhra wal istifadah. Karena apa? Karena masalah pernikahan, kelahiran, tidak bisa orang itu melihat waktu lahirnya, masuk rumah sakit, saya mau lihat dia melahirkan, benar nggak itu anaknya dia, nggak bisa. Maka cukup dengan as-syuhra wal istifadah. Tetapi lihat persyaratan oleh ahli nasab ini, Gus Jazuli tadi sudah baca. Syarat yang kedua adalah intifa'ul mu'aradati fil umumi wal khusus. Tidak adanya yang menentang, tidak ada pertentangan dengan kitab sebelumnya. Tidak ada, misalnya ketika kita mengetahui seseorang anak daripada orang lain, kemudian suatu saat datang berita khabar yang jelas beserta dengan akte kelahiran bahwa dia ternyata hanya anak angkat, maka syuhra istifadah itu gugur. Nah, itu demikian pula dengan hari ini. Orang taunya Ba'lawi itu turunan Nabi. Dari zaman dulu boleh, sebelum adanya dalil. Tapi ketika adanya dalil yang jelas bahwa ternyata Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, satu, berdasarkan kitab-kitab nasab, nama mereka tidak disebutkan dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 di dalam kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Tidak disebutkan Ubaid sebagai keturunan Rasulullah. Dia Alwi anaknya, cucunya Muhammad, tidak disebut dengan keturunan Rasulullah dari abad-abad di mana dia ada. Tidak ada satupun kitab ketika Ubaidillah ini ada atau diasumsikan ada pada 383 Hijriah yang menyebut dia sebagai keturunan Nabi. Tidak ada. Dia punya anak namanya Alwi. Tidak ada satupun kitab, baik kitab nasab maupun kitab sejarah, yang menyebutkan Alwi bin Ubaid ini turunan Nabi. Tidak ada. Alwi punya anak Muhammad. Nggak ada yang menyebut Muhammad bin Alwi ini turunan Nabi. Kemudian Muhammad punya anak bernama Alwi. Ini tidak ada pula Alwi bin Muhammad disebut sebagai turunan Nabi.
Kemudian Alwi punya anak Ali Qoli Qasam. Nggak ada orang yang nyebut pada saat Ali Qoli Qasam ini hidup sebagai turunan Nabi. Nggak ada. Ali Qoli Qasam punya anak bernama Muhammad Sahib Mirbat. Nggak ada di zaman Muhammad Sahib Mirbat yang menyebut Muhammad Sahib Mirbat sebagai turunan Nabi. Lihat kitab-kitab yang ada di Difar, yang ada di Mirbat. Pada abad-abad itu banyak sekali kitab yang ditulis. Muhammad bin Ali Al-Qal'i itu seorang pengarang. Dia mensyarahi Muhaddab dan sebagainya. Tidak ada disebutkan nama seseorang yang bernama Muhammad Sahib Mirbat hidup ada di Mirbat. Apalagi dia sebagai ulama. Sebagai seseorang yang ada pun hadir membawa kopi misalnya untuk Muhammad bin Ali Al-Qal'i tidak disebutkan. Kemudian dia punya anak namanya Ali. Ali ini pada abad ke-5 ke-6 tidak ada yang menyebutkan dia keturunan Nabi. Ali punya anak namanya Muhammad Faqih Muqaddam. Enggak ada di zaman Faqih Muqaddam orang menyebut dia keturunan Nabi, enggak ada sama sekali. Tidak ada yang menyebut Faqih Muqaddam sebagai keturunan Nabi. Tidak ada pula yang menyebutkan keramat-keramatnya. Dia punya keramat begana begini, enggak ada. Tidak ada di zaman Faqih Muqaddam hidup orang yang ada di zaman Faqih Muqaddam ulama menulis dia sebagai kiai, menulis dia sebagai seorang ulama, tidak ada. Silahkan cari kitab yang menjelaskan tentang Faqih Muqaddam, sama sekali tidak ada. Hari ini orang mengenal keramatnya ditinggi-tinggikan. Itu ditulis kapan? Abad 9. Beberapa ratus tahun setelah dia meninggal dunia, kemudian diciptakan keramat-keramatnya. Pada saat hidupnya tidak ada. Tidak ada misalnya dhaharat karamatuhu fil mala. Misalnya seorang yang hidup dengan Faqih Muqaddam. Orangnya dohir keramatnya di banyakan orang. Tapi lihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Orang-orang yang semasa hidupnya menulis dari kejauhan bahwa di Baghdad ada seorang ulama dhaharat karamatuhu yang dohir keramatnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani anaknya mungkin tidak sekeras Ba'alawi keturunannya mencatat sejarah tentang Syekh Abdul Qadir Jilani, tetapi orang lain menulis kesejarahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani fil masyriqi wal maghrib. Tetapi sosok Faqih Muqaddam ini sama sekali di abad di mana dia diasumsikan ada, di abad setelahnya, di abad 6, 7, 8, tidak ada sama sekali orang bicara tentang keilmuan Faqih Muqaddam. Tidak ada yang bicara tentang keramat Faqih Muqaddam. Itu semua hadir di abad ke-9, dimulai dari keluarga Abdurrahman As-Sagaf sendiri dan ditulis secara formal oleh Ali As-Sakran.